Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1246. Ayo, beri aku tempat duduk. Tuan Gunung berkata dengan keras. Segera, seseorang memindahkan 3 kursi untuk Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu dan iblis es untuk duduk. Tuan Ye, saya mendengar bahwa pasukan King Yun Anda telah mengambil kembali 9 lautan bintang dari penjajah. Apakah itu benar? Tuan Gunung bertanya. Ya, jawab Ye Yunfei. Gongsu Ye benar-benar pahlawan muda. Tuan Gunung memuji. Sebenarnya, dengan kekuatan aliansi Changhuang Anda, jika Anda ingin memulihkan beberapa Xinghai, Anda pasti bisa melakukannya. Tetapi mengapa Anda duduk dan menonton banyak lautan bintang di alam Changhuang sedang diserang, dan banyak makhluk dibantai, dan Anda tidak peduli dan diam saja? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba bertanya dengan marah. Sejak pembentukan aliansi Changhuang, ia telah mundur ke 3 lautan bintang pusat, tidak pernah mengambil inisiatif untuk berperang melawan tentara penjajah, juga tidak membantu mereka yang menyerbu lautan bintang. Ini membuat lelaki tua berbaju abu-abu itu marah. Mendengus, aliansi Changhuang kami memiliki pengambilan keputusan sendiri. Siapa Anda? Giliran Anda untuk bertanya. Petik 2. Sebelum pemilik gunung bisa menjawab, seorang lelaki tua di sebelahnya berkata dengan suara dingin. Anjing tua, segera tutup mulut baumu. Begitu kata-kata lelaki tua itu jatuh, Ye Yunfei menatapnya dengan mata tajam seperti listrik dingin, dan dengan tegas menegurnya. Senior ini berpartisipasi dalam perang saudara di alam Changhuang saat itu, dan berjuang untuk mempertahankan asal-usul Changhuang. Dia adalah pahlawan hebat di dunia kita. Tuan senior ini adalah salah satu pemimpin perang saudara itu, dan akhirnya memberikan nyawanya demi keselamatan dunia ini. Senior ini telah mengkhawatirkan kedamaian dunia ini selama ini, dan dia telah mengkhawatirkan ratusan juta makhluk di dunia ini dengan sepenuh hati. Ketika para penyusup itu memasuki dunia ini, senior inilah yang memimpin dan yang pertama bergegas melawan para penyusup itu. Senior ini adalah pahlawan yang memang layak dari alam Changhuang. Anjing tua, apa yang kamu bandingkan dengan senior ini? Pernahkah Anda berkontribusi pada antarmuka ini? Sekarang alam Changhuang diinjak-injak oleh penjajah. Apa yang kamu lakukan? Itu hanya bersembunyi di sini dan mengatakan beberapa komentar sarkastik. Jika kamu anjing tua berani bersikap kasar kepada senior ini lagi, aku akan membunuhmu. Petik 2. Ye Yunfei menatap lelaki tua itu, berteriak tajam, dan pada saat yang sama melepaskan pedang jiwa surgawi, tiba-tiba menyerang lautan jiwa lelaki tua itu, dan menyerang tubuh jiwanya. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, meskipun pedang jiwa surgawi Ye Yunfei tidak bisa melukainya, itu memberikan banyak tekanan padanya. Anjing tua, jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan memenggal kepalamu. Setan es juga mengambil langkah maju, melepaskan tekanan energi yang mengepul, dan menghancurkan lelaki tua itu. Bergemuruh, paksaan energi yang mengerikan menyapu keluar dari tubuh iblis es seperti tornado, menyebabkan seluruh aula melolong. Kekuatan Ice Demon sudah setara dengan tahap awal Dao Saping, dan lelaki tua itu berada di tahap akhir Taoisme menghadapi paksaan energi dari Ice Demon. Dia langsung tersingkir. Anda, pria tua itu terbang terbalik puluhan langkah sebelum dia berhasil berdiri diam. Ada darah samar mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak bisa menahan keterkejutan dan menatap Ice Demon dengan mata ketakutan, tidak berani berbicara lagi. Dia mengerti bahwa dia sendiri bukanlah lawan sama sekali. Bagaimana bisa? Menyaksikan pemandangan ini, wajah para pemimpin senior aliansi Changhuang berubah drastis. Langsung menerbangkan master tahap akhir dari alam Dao, tidak banyak yang memiliki kekuatan seperti itu di alam Changhuang. Bahkan 3 master teratas dari penguasa gunung dari gunung yang diberkati, kepala balai kuil dan kepala istana dari istana bulan semuanya sangat terkejut. Kapan realem Changhuang kita memiliki master seperti itu? Tuan Istana Ye, tolong perkenalkan kami. Petik 2. Tuan Gunung menatap iblis es dan berkata kepada Ye Yunfei. Namanya Dabing, kata Ye Yunfei. Mustahil bagi Ye Yunfei untuk memberitahu orang-orang ini tentang asal-usul Ice Demon, dan bahkan jika dia memberitahu mereka, dengan pengetahuan dan visi para pejuang ini di alam Changhuang, mereka pasti tidak akan tahu tentang ras Ice yang langka. Setan, saya adik dari bos. Iblis es berkata dengan marah.
Saudara laki-laki, semua orang tercengang sejenak, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Seorang master menakutkan yang bisa terbang ke tahap akhir Daur Realm, tapi dia sebenarnya adalah adik laki-laki Ye Yunfei. Tahukah Anda, seorang guru yang menakutkan yang dapat langsung menerbangkan seorang Taoist tahap akhir sudah menjadi salah satu guru top di alam Changhuang Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa ada master misterius di Istana King Yun yang dapat dengan mudah membunuh dan memasuki alam Dao. Ternyata master misterius ini ada tepat di depan kita sekarang. Benar-benar hebat. Petik 2. Kepala Ola berkata dengan lantang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka, dan mereka percaya bahwa Ice Demon adalah master misterius legendaris Istana King Yun. Haha, pantas saja pasukan King Yun mampu merebut kembali 9 lautan bintang dari pasukan penyerang, ternyata ada master seperti itu. Petik 2. Tuan Gunung tertawa dan berkata, orang lain juga terpana. Dengan master seperti itu, sangat mudah untuk mengambil kembali beberapa lautan bintang. Oke, Tuan Istana Ye, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan aliansi Changhuang. Mulai sekarang, kalian bertiga akan menjadi salah satu pemimpin teratas aliansi Changhuang kami, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan berbagai hal penting. Tentara King Yun adalah bagian dari pasukan aliansi Changhuang kami. Petik 2. Pemilik gunung mengumumkan dengan keras. Wajah Ye Yunfei acuh tak acuh, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagi Ye Yunfei, tidak ada bedanya apakah dia bergabung dengan aliansi Changhuang atau tidak. Jika Anda merasa tidak nyaman, tinggalkan saja. Di dalam istana, tidak ada pemimpin senior aliansi Changhuang lainnya yang menyatakan keberatan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ice Demon membuat mereka ketakutan. Saat ini, laporan, seorang pria parubaya bergegas ke aula istana. Kami telah menemukan keberadaan Grandmaster Pang itu. Dia tinggal di Changfeng Xinghai sebentar, dan sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Petik 2. Pria parubaya itu melaporkan. Pria parubaya ini adalah mata-mata yang secara khusus bertanggung jawab untuk menanyakan kabar. Oh, Grandmaster Pang itu lari ke Changfeng Xinghai. Mungkinkah sumber Kaisar Chang muncul di Changfeng Xinghai? Petik 2. Guru kuil menebak. Apakah dia masih di Changfeng Xinghai? Tuan bertanya. Taisi Pang itu telah meninggalkan Changfeng Xinghai. Dia akan melakukan deduksi sesekali, seolah-olah dia sedang melacak sesuatu. Jawab mata-mata itu. Dengan cara ini, Grandmaster Pang kemungkinan besar telah menemukan jejak asal-muasal Kaisar Chang. Master Istana-Istana Bulan berbicara. Semua orang disegarkan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tuan Huangshi, tolong, Tuan itu berkata dengan keras. Saya datang. Setelah beberapa saat, suara Tao terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua kurus berbaju hitam memimpin seorang anak laki-laki Tao ke istana dari luar. Tuan Huangshi ada di sini. Silahkan duduk. Petik 2. Kepala Ola berdiri dengan cepat, terlihat sangat antusias. Setelah melihat Tuan Huangshi ini, semua petinggi sekte besar di istana sangat hormat dan berdiri satu demi satu untuk memberi hormat. Ini pasti Palace Master Ye yang sudah terkenal sejak lama. Lebih baik bertemu satu sama lain daripada menjadi terkenal, dan Palace Master Ye memang pahlawan muda. Petik 2. Tuan Huangshi tersenyum dan mengangguk pada yang lain, lalu menatap Ye Yunfei, dan berkata dengan lantang. Terima kasih kembali. Ye Yunfei menjawab dengan enteng. Pada saat ini, Ye Yunfei merasakan aura aneh dilepaskan dari tubuh Master Huangshi dan menyebar ke arahnya. Orang tua ini menyimpulkan saya. Ye Yunfei segera mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 1247. Yunfei tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, dan melepaskan jejak sisa jiwa Kaisar Langit yang tersembunyi jauh di dalam lautan jiwa. Tidak baik. Segera setelah teknik deduksi Master Huangshi bersentuhan dengan Ye Yunfei, dia mengalami serangan balik yang besar, membuatnya mundur selangkah di tempat, dan wajahnya segera memucat sedikit. Bagaimana bisa, saya tidak dapat menyimpulkan pemuda ini secara tidak terduga, dan saya mendapat serangan balik yang mengerikan. Pria muda ini tidak sederhana. Petik 2. Tuan Huangshi merasa ngeri. Tuan Huangshi melirik Ye Yunfei dengan ketakutan, tidak berani menyimpulkannya lebih jauh. Sebagai ahli deduksi, dia tahu bahwa ketika menghadapi sesuatu yang tidak dapat dideduksi, dia tidak boleh memaksanya untuk dideduksi, jika tidak akan ada konsekuensi yang serius. Tuan Huangshi, ada apa denganmu?
Orang lain di sekitar memperhatikan bahwa Tuan Huangshi berperilaku berbeda, dan seseorang segera bertanya. Aku baik-baik saja, itu hanya gejala sisa dari deduksi yang sering terjadi. Tuan Huangshi berkata dengan santai. Tuan Huangshi, para penyerbu itu mungkin telah menemukan jejak sumber asli kaisar. Tuan Kuil berkata kepada Tuan Huangshi. Aku tahu, sumber Changhuang yang sudah lama hilang tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda aktivitas dalam 2 hari terakhir. Petik 2. Guru Huangshi mengangguk. Tuan Huangshi, apakah Anda menyimpulkan sesuatu? Semua orang disegarkan ketika mendengar kata-kata itu, dan kepala istana bertanya dengan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, sumber Kaisar Chang seharusnya tidak aktif di posisi tertentu, sangat tersembunyi dan sulit ditemukan. Hanya saja, selama pemotongan 2 hari ini, saya menemukan bahwa ada gerakan tiba-tiba di sumber Kaisar Chang. Ini menunjukkan bahwa sumber Changhuang kemungkinan besar telah meninggalkan posisi tersembunyi sebelumnya dan sekarang aktif. Saat ini adalah waktu terbaik untuk menemukan sumber Kaisar Chang. Saya percaya bahwa Tai Si Pang pasti telah menyimpulkan asal-usul Changhuang dan sekarang melacaknya. Petik 2. Kata Guru Huangshi, kita harus menghentikan mereka, kita tidak boleh membiarkan asal-usul Kaisar Changhuang jatuh ke tangan mereka. Jika tidak, seluruh alam Changhuang akan dikendalikan oleh mereka pada saat itu, dan makhluk di dunia kita akan menjadi ikan di talenan dan disembelih. Petik 2. Tuan Istana berkata dengan wajah serius. Semua orang di sekitar mengangguk. Semua pejabat senior dari keluarga religius besar ini tahu apa yang terjadi dengan asal-usul Kaisar Chang. Tidak peduli siapa itu, jika mereka mengendalikan sumber Kaisar Chang, mereka dapat memperoleh kekuatan besar dan menjadi penguasa dunia ini. Sebaiknya kita segera mengumpulkan pasukan kita dan pergi untuk membunuh Grand Master Pang itu, atau mengusirnya dari dunia kita. Dengan cara ini, dia dapat menghentikannya untuk terus menyimpulkan asal-usul Changhuang. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berkata, tidak mudah membunuh Grand Master Pang itu. Menurut berita, setidaknya ada 2 Master Dao Saping yang melindunginya, dan ada juga sejumlah besar Master Dao. Kami pergi untuk berurusan dengan Grand Master Pang. Jika kami tidak dapat membunuhnya, kami akan mengejutkan ular itu dan memperingatkan orang-orang di dunia lain, dan akan menjadi lebih sulit untuk mencegah mereka mengendalikan sumber Kaisar. Jadi kita tidak bisa bertindak gegabah. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menemukan sumber Kaisar Chang, lalu melindunginya. Petik 2. Tuan berkata, itu benar, apa yang dikatakan Tuan Istana Lu masuk akal. Pejabat senior aliansi Changhuang menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Oke, belum terlambat. Tuan Huangshi, tolong simpulkan keberadaan Kaisar Chang Yuan. Kita harus menjadi yang pertama menemukan Kaisar Chang Yuan dan melindunginya. Petik 2. Kepala Ola memandang Tuan Huangshi dan berkata, Tuan Huangshi, tolong permisi. Pejabat senior aliansi Changhuang lainnya juga mengatakan satu demi satu. Menyedihkan asal Changhuang pasti akan melakukan serangan balik. Namun, demi keamanan antarmuka, orang tua itu harus melakukan yang terbaik. Petik 2. Tuan Huangshi menghela nafas dan berkata, integritas Tuan Huangshi sangat mengagumkan. Pemilik Gunung Bulau Mountain memuji. Juga, kirim lebih banyak mata-mata untuk memantau dengan cermat setiap gerakan Grand Master Pang itu. Kata Master Istana, berikutnya, oke, sekarang aku akan segera menyimpulkan pergerakan Kaisar Chang Yuan. Tuan Huangshi duduk bersila, bocah Tao di sampingnya segera mengeluarkan meja kayu dari cincin interspatial, meletakkan berbagai benda ramalan di atasnya, dan mengaturnya sebagai altar. Kemudian, Master Huangshi dengan hati-hati mengeluarkan kotak batu giok dan membukanya, yang berisi buah setengah digigit. Buah yang tersisa ini mekar dengan cahaya hijau, seolah diukir dari batu giok hijau, mengeluarkan semburan aroma yang menggoda. Buah Dewa Hijau. Segera, seseorang menyadari bahwa hanya sebagian kecil dari buah yang tersisa, itu adalah harta legendaris, buah Dewa Hijau. Ini adalah buah spiritual yang memiliki manfaat besar untuk kekuatan jiwa. Bagus, itu adalah buah Dewa Hijau. Separuh kecil dari buah Dewa Hijau ini memiliki asal-usul yang bagus, yang tersisa dari Changhuang Yuan. Oleh karena itu, buah kecil setengah hijau ini memiliki jejak aura asli Kaisar Changhuang. Nafas ini dapat digunakan sebagai dasar bagi saya untuk menyimpulkan asal-usul Changhuang. Petik 2. Guru Huangshi menjelaskan, Kaisar Chang Yuan memakan sisa makanan. Changhuang Yuan juga makan.
Petik 2. Seseorang tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Kamu dapat memahami bahwa asal Chang Huang adalah elf yang diubah dari energi asli dunia kita, yang dapat berubah menjadi bentuk berbagai ras, seperti manusia, binatang buas, setan, del. Ketika Chang Huang Yuan berubah menjadi berbagai ras, ia bisa makan seperti makhluk hidup. Petik 2. Kata Guru Huangshi. Jadi begitu, semua orang tercengang. Selanjutnya, Tuan Huangshi meletakkan setengah kecil dari buah dewa hijau di atas altar, menutup matanya, dan mulai menyimpulkan. 1 jam kemudian, Tuan Huangshi tiba-tiba membuka matanya. Menurut kesimpulanku, sumber Kaisar Chang seharusnya ada di arah itu. Karena aku menghela nafas. Petik 2. Tuan Huangshi menunjuk ke satu arah dan berkata dengan suara yang dalam. Tuan Huangshi, ayo segera berangkat untuk menemukan asal-usul Kaisar. Kata Guru Kuil. Selanjutnya, manajemen puncak aliansi Chang Huang dibagi menjadi 2 bagian, setengahnya mengikuti Master Huangshi untuk menemukan asal mula Chang Huang, dan separuh lainnya tetap tinggal untuk menjaga markas. Ye Yunfei secara alami memilih untuk mengikuti untuk menemukan sumber Chang Huang. Alasan mengapa Ye Yunfei dan lelaki tua berbaju abu-abu datang ke markas aliansi Chang Huang adalah untuk mencari tahu keberadaan Chang Huang Yuan. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa meninggalkan markas aliansi Chang Huang dan terbang menuju langit berbintang yang jauh. Di pesawat luar angkasa, ada Master Huangshi dan sekelompok orang dari aliansi Chang Huang. Guru Huangshi duduk bersila di tanah, dengan altar Dharma di depannya, yang telah menyimpulkan dan membimbing arah dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, langit penuh bintang. Di langit berbintang, sebuah pesawat ruang angkasa terbang dengan cepat. Di antara pesawat ruang angkasa, seorang lelaki tua dengan rambut putih duduk bersila. Sebuah meja kayu diletakkan di depan lelaki tua berambut putih itu, dan di atas meja kayu itu berdiri setengah buah kecil yang mekar dengan cahaya hijau. Itu adalah buah dewa hijau. Pria tua berambut putih itu terus menyimpulkan setengah kecil dari buah dewa hijau ini. Sekelompok master sengit berdiri di sekitar. Grandmaster Pang, dengan sepotong kecil buah ini, bisakah kita menemukan keberadaan asal Kaisar Chang? Salah satu lelaki tua itu mau tidak mau bertanya pada lelaki tua berambut putih itu. Ya, sepotong buah dewa hijau ini memiliki banyak asal muasal. Itu adalah sisa dari makan Chang Huang Yuan, dan memiliki nafas Chang Huang Yuan yang melekat padanya. Petik 2. Tai Si Pang mengangguk dan berkata, itu sisa makanan Kaisar Chang Yuan. Orang-orang di sekitar sangat terkejut. Sepotong kecil buah dewa hijau ini terkait dengan penyebab pecahnya perang saudara tahun itu. Awalnya, sumber Chang Huang jarang muncul, dan dunia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menemukannya, apalagi melacak dan menangkapnya. Belakangan, sekali, Chang Huang Yuan berubah menjadi manusia, memasuki kota manusia sebagai manusia dan tinggal di kota manusia untuk waktu yang lama, tanpa sengaja, seorang pejuang dengan kontak yang sering mengetahui identitas aslinya. Seniman bela diri itu menjadi serakah, mencari kesempatan untuk berurusan dengan Chang Huang Yuan, dan kemudian. Akibatnya, Chang Huang Yuan memperhatikan dan pergi lebih awal, hanya menyisakan buah dewa hijau yang setengah dimakan. Belakangan, kejadian ini entah kenapa menyebar, dan semakin banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan kekuatan besar di alam Chang Huang mengetahuinya. Akibatnya, banyak kekuatan yang kuat mengirim pasukan untuk menemukan prajurit itu dan memintanya untuk menyerahkan buah dewa hijau yang setengah dimakan oleh Chang Huang Yuan. Pada akhirnya, setengah dari buah dewa hijau dibagi menjadi 2 dan masing-masing diperoleh oleh 2 faksi. Awalnya, orang-orang di dunia tidak dapat melacak asal-usul Chang Huang, tetapi dengan setengah dari buah dewa hijau ini, itu berbeda. Ia memiliki aura asal Chang Huang yang melekat padanya, dan dapat digunakan untuk menyimpulkan asal-usulnya dari Chang Huang dan mencari tahu keberadaannya. Dengan cara ini, dimungkinkan untuk menemukan sumber Kaisar Chang. Belakangan, kedua faksi tersebut memulai perang saudara di sekitar asal mula Chang Huang, dan akhirnya menghancurkan alam Chang Huang, membaginya sepenuhnya menjadi 2 dunia yang berbeda. Petik 2. Tai Si Pang perlahan menceritakan rahasia tentang buah dewa hijau di depannya. Bab 1248. Jadi begitu, para master di sekitar sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Grandmaster Pang. Tuan Pang, apakah Anda sudah menyimpulkan keberadaan Kaisar Chang Yuan? Seorang pria tua berbaju hitam bertanya. Asal-usul Kaisar Chang mungkin ada di lautan bintang ini, tapi aku harus menyimpulkan lokasi yang tepat.
kata Tuan Pang. Sangat bagus. Pria tua berbaju hitam itu disegarkan. Selanjutnya, Tai Si Pang memimpin kelompok master ini di lautan bintang di langit, dan terus mencari keberadaan sumber asli kaisar. Setelah 1 hari, di bawah bimbingan Master Huang Shi, sekelompok orang dari aliansi Chang Huang juga datang ke lautan bintang ini. Dengan cara ini, 2 kelompok orang memasuki lautan bintang ini secara bersamaan, mencari asal-usul Kaisar Chang. Di antara pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei, lelaki tua berpakaian abu-abu dan iblis es telah duduk bersila di sudut pesawat ruang angkasa, tampak sangat rendah hati. Apa pendapatmu tentang keterampilan deduksi Master Huang Shi? Bisakah dia menemukan sumber kaisar? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Teknik deduksi Master Huang Shi ini sangat rendah, tetapi aturan langit dan bumi di alam Chang Huang juga sangat rendah, jadi teknik deduksinya hampir tidak cukup di dunia ini. Lebih penting lagi, jika buah dewa hijau benar-benar ditinggalkan oleh sumber kaisar, itu harus memiliki aura sumber kaisar. Dengan potongan buah dewa hijau ini, tak heran jika ia bisa menemukan asal-usul Chang Huang. Petik 2. Jawab Ye Yunfei. Aturan langit dan bumi di alam Chang Huang sangat rendah. Pria tua berbaju abu-abu itu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Hanya saja dia sudah tahu bahwa asal-usul Ye Yunfei itu misterius, jadi dia tidak membahasnya. Sekarang ada 2 ahli deduksi yang mencari sumber Kaisar Chang. Jika mereka benar-benar diizinkan menemukan sumber kaisar, konsekuensinya akan menjadi malapetaka. Ye Yunfei, ketika saatnya tiba, kita harus melindungi sumber Kaisar Chang Huang dan jangan pernah membiarkan siapapun mengendalikan sumber Kaisar Chang Huang. Jika tidak, alam Chang Huang kita pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tak terbayangkan. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, "Oke." Ye Yunfei mengangguk. 1 jam kemudian, kabar baik, semuanya. Saya merasa bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan sumber kaisar. Petik 2. Tiba-tiba, Master Huang Shi, yang sedang menyimpulkan dengan menyilangkan kaki dan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Benar-benar, semua orang disegarkan. Percepat ke arah itu. Tuan Huang Shi menunjuk ke langit berbintang di kejauhan dan berkata, memanggil. Pesawat luar angkasa didorong ke kecepatan tercepat dan menuju ke langit berbintang yang jauh. Pada saat yang sama, arah lain. Kabar baik, menurut deduksiku, sumber Chang Huang seharusnya ada di depan, dan aku bisa merasakan nafasnya. Petik 2. Di pesawat luar angkasa, Grandmaster Pang tiba-tiba berkata dengan lantang. Sangat bagus. Cepat, percepat. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berteriak. Memanggil. Pesawat ruang angkasa bergegas menuju langit berbintang di depan seperti anak panah. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Master Huang Shi, pesawat luar angkasa aliansi Chang Huang datang ke sebuah planet. Hampir bersamaan, pesawat luar angkasa yang ditumpangi Grandmaster Pang juga telah tiba. Aku merasakannya, sumber Kaisar Chang ada di planet itu. Grandmaster Pang bergegas keluar dari pesawat luar angkasa dengan sekelompok master, menunjuk ke planet di depan, dan berkata dengan penuh semangat. Ada di planet itu. Pada saat ini, Tuan Huang Shi bergegas keluar dari pesawat luar angkasa bersama pasukan aliansi Chang Huang. 2 kelompok orang tiba pada waktu yang sama. Kemudian, kedua kelompok orang itu saling melihat, saling melotot, dan saling berhadapan di langit berbintang. Mendengus. Semut di dunia ini berani muncul di hadapan kita, bukankah mereka ingin hidup? Keluar segera, jika tidak, semua orang akan mati. Petik 2. Di samping Grandmaster Pang, seorang lelaki tua berbaju hitam melangkah maju dan berkata dengan dingin. Bergemuruh. Begitu kata-kata itu jatuh, paksaan energi yang menakutkan diluncurkan, menghancurkan pasukan aliansi Chang Huang. Seorang master pembentuk Dao. Kamu penyusup selalu merasa bahwa kamu lebih unggul. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang di dunia kita takut padamu? Kepala Aula Kuil melangkah maju dan melepaskan paksaan energi yang kuat untuk memblokir bagian depan. Dia juga Master Dao Saping Realm. LV Wutian benar-benar menerobos ke Dao Saping Realm. Melihat ini, Ye Yunfei berpikir sendiri. San Tuan Han pernah menebak bahwa Lu Wutian, penguasa kuil, telah menerobos ke alam Tao, dan ternyata memang begitu. Mendengus. Tanpa diduga, ada juga Master Tao Saping di duniamu. Petik 2. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu sedikit berubah.
Para master yang melintasi perbatasan di belakangnya juga menunjukkan rasa takut. Tidak peduli di dunia mana Master Dao Saping berada, dia adalah master terkemuka. Saat ini, bergemuruh, di samping lelaki tua berbaju hitam, seorang lelaki tua pendek dan gemuk seperti melon musim dingin melangkah maju, dan tekanan energi vulkanik meletus seketika, menghancurkan pasukan aliansi Chang Huang. Master pembentuk Dao lainnya, hampir bersamaan, di samping Luwu Tian, seorang wanita cantik berkostum istana maju selangkah, energi menakutkan melonjak dari tubuhnya, dan menghadapi lelaki tua pendek dan gemuk itu. Wanita cantik dalam pakaian istana ini adalah penguasa Istana Bulan, seorang master Taoisme. Ada total 4 master pembentuk Dao, 2 di setiap sisi. Tiba-tiba, suasana di langit berbintang ini menjadi tegang dan tegang. Hanya saja kekuatan kedua belah pihak sama, dan begitu mereka bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang mengambil inisiatif untuk bergerak. Tampaknya selama bertahun-tahun, kami memang meremehkan kekuatan duniamu. Pria tua berkulit gelap itu menatap Luwu Tian dan Nyonya Istana Bulan, wajahnya sangat jelek, dan dia berkata perlahan, "Ayo pergi ke sumber Kaisar Chang dulu. Jika ada perkelahian, Kaisar Chang Yuan pasti akan terkejut." Petik 2, Grandmaster Pang tiba-tiba berkata, "Itu bagus, semuanya harus fokus pada asal-usul Kaisar. Ayo pergi ke sumber Kaisar dulu." Petik 2, pria tua berbaju hitam itu berpikir sejenak dan mengangguk. "Ayo pergi." Tai Si Pang memimpin dan bergegas menuju planet di depan. "Kamu benar-benar tidak bisa bertarung di sini. Fluktuasi energi dapat dengan mudah mengganggu sumber asli Kaisar. Ayo pergi, mari kita cari sumber Kaisar Chang dulu." Petik 2, Tuan Huangshi juga berkata bahwa dia membawa pasukan aliansi Chang Huang dan menuju planet ini ke depan. Setelah beberapa saat, pasukan dari kedua belah pihak mendarat di planet ini. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan 2 master deduksi, kedua pihak mulai mencari asal-usul Chang Huang di planet ini. Semua pasukan aliansi Chang Huang mengikuti Tuan Huangshi, mencari mereka ke arah yang dia tunjuk. "Aku tahu di mana sumber Kaisar berada." Pada saat ini, transmisi suara Hun Lao tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. "Apakah kamu tahu di mana sumber Kaisar?" Ye Yunfei terkejut. "Tentu saja saya tahu. Jangan lupa, tubuhku adalah pohon dunia yang kacau, yang bisa menciptakan dunia nyata. Asal-usul dunia biasa, tentu saja, tidak bisa disembunyikan dariku. Master Yellowstone ini jauh di belakangku." Petik 2, orang tua itu tertawa. "Kanan, ini adalah kebenarannya." Petik 2, Ye Yunfei hanya bisa mengangguk. Pohon dunia yang kacau dapat menciptakan dunia nyata, dan secara alami sangat akrab dengan asal-usul dunia. Tidak mengherankan jika lelaki tua itu dapat menemukan asal-usul Kaisar. "Ayo pergi, aku akan membawamu menemui Kaisar Chang Yuan." Pria tua itu berkata dengan bangga. Bab 1249. "Oke, ayo kita lihat Chang Huang Yuan." Ye Yunfei mengangguk. "Senior, ayo pergi dengan tenang dan bertindak sendiri." Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke lelaki tua berbaju abu-abu itu. "Akting sendirian, bukankah kita akan mengikuti Tuan Huangshi untuk menemukan asal-usul Kaisar Chang?" Petik 2, pria tua berbaju abu-abu itu tertegun dan bertanya, "Senior, jangan tanya, kamu akan tahu kapan waktunya tiba." Jawab Ye Yunfei. "Bagus." Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk. Setelah bergaul dengan Ye Yunfei selama beberapa waktu, dia tahu bahwa Ye Yunfei memiliki latar belakang yang misterius dan sarana yang luar biasa, jadi dia sangat yakin dengan Ye Yunfei. Oleh karena itu, Ye Yunfei, pria tua berpakaian abu-abu dan iblis es sengaja berjalan di belakang, dan sementara semua orang tidak memperhatikan, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk membawa pria tua berpakaian abu-abu dan iblis es untuk berteleportasi jauh. Orang-orang di aliansi Chang Huang semuanya fokus pada Master Huangshi, dan mereka tidak memperhatikan Ye Yunfei dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan Tuan Hun, Ye Yunfei datang ke sebuah kota besar di bumi. Asal Kaisar ada di kota ini, dan sekarang terlihat seperti gadis kecil manusia. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, "Oke, ayo masuk dan lihat." Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei telah melihat asal mula banyak dunia sebelumnya, dan tahu bahwa asal mula dunia suka berubah menjadi berbagai makhluk. Asal muasal banyak dunia telah berubah menjadi penampakan manusia, hidup dalam masyarakat manusia.
Ye Yunfei memimpin lelaki tua berbaju abu-abu dan iblis es ke kota, berjalan di jalan yang sibuk. Jalan ini sangat ramai, dan semua jenis toko dan kios pinggir jalan di kedua sisi jalan penuh dengan orang. "Kamu Yunfei, apa yang kita lakukan di sini?" Akhirnya, lelaki tua berbaju abu-abu itu tidak tahan lagi dan bertanya. Pikirannya saat ini terutama pada asal-usul kaisar, tetapi Ye Yunfei membawanya ke sini untuk berjalan-jalan. "Kami di sini untuk melihat asal-usul kaisar," Ye Yunfei mengatakan yang sebenarnya. "Apa? Dari mana asal-usul kaisar? Benarkah itu?" Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu benar-benar terpana. "Senior, jangan khawatir, aku tidak berbohong padamu. Sumber Kaisar Chang ada di sini, dan kita akan segera menemuinya." Ye Yunfei mengangguk. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu itu tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang Ye Yunfei dengan penuh keraguan. Setan es sama sekali tidak peduli dengan asal-usul Chang Huang, dia akan mengikuti kemanapun Ye Yunfei pergi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei tiba-tiba berhenti, dan melihat ke arah jalan tidak jauh dari sana, di mana ada penjual yang menjual manisan hao, dan selusin anak mengelilingi penjual itu. Di antara mereka ada seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun, dengan dua kepang terbalik, diukir dengan bubuk dan batu giok, menatap manisan hao di tangan penjual dengan mata jernih. Gadis kecil itu adalah sumber dari kaisar. Umumnya, asal-usul dunia sangat waspada, terutama makhluk yang jahat padanya, bisa langsung membedakannya, lalu menjauh. Karena itu, Anda harus mengendalikan perubahan suasana hati Anda dan jangan sampai terjebak olehnya. Petik 2. Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. "Aku tahu, saya tidak punya niat buruk terhadapnya." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei datang dan berhenti di samping penjajah. "Aku akan membeli semua manisan hao." Ye Yunfei mengeluarkan separuh dan menyerahkannya ke vendor. "Bagus." Penjual itu sangat gembira. Baginya, nilai dari separuh ini jauh lebih banyak daripada manisan hao di tangannya. "Bajingan, jika Anda membeli semua manisan hao, kami tidak akan punya lagi." Petik 2. Semua anak di sekitar tidak bahagia. "Jangan khawatir semuanya, aku membeli manisan hao ini hanya untuk mentraktirmu makan. Ayo, 2 tusuk sate per orang." Ye Yunfei membagikan manisan hao yang baru saja dibelinya kepada anak-anak. "Terima kasih Paman." Sekarang anak-anak itu senang, satu persatu bergegas mengambil manisan hao, lalu memakannya. "2 senar ini untukmu." Ye Yunfei menyerahkan 2 ikat manisan hao kepada gadis kecil dengan 2 kepang. Gadis kecil itu ragu-ragu sejenak, lalu mengambil manisan hao dan memakannya juga. "Kamu Yunfei, apa yang kamu lakukan?" Mengenai tindakan Ye Yunfei, lelaki tua berbaju abu-abu itu sedikit terdiam. Mencari masalah serius seperti Chang Huang Yuan, Ye Yunfei akhirnya membeli manisan hao di sini untuk membuat anak-anak bahagia. Namun, Ye Yunfei tidak menjawab. Karena begitu lelaki tua berpakaian abu-abu itu tahu bahwa gadis kecil di depannya adalah sumber kaisar, emosinya pasti akan berfluktuasi dengan hebat. Saat itu, Chang Huang Yuan akan segera waspada, lalu kabur. "Apakah kamu ingin mengendalikannya?" Sebenarnya, dia bukanlah energi asli yang sebenarnya dari alam Chang Huang. Energi asli sebenarnya dari alam Chang Huang tersembunyi jauh di dalam ruang dan waktu alam Chang Huang, dan tidak mungkin bagi prajurit biasa untuk menyentuhnya. Sumber Chang Huang di depannya adalah sinar kesadaran yang lahir dari energi sumber alam Chang Huang, dan seiring waktu, itu akan berubah menjadi tubuh jiwa. Tingkat perkembangan intelektual Chang Huang Yuan ini tampaknya hanya setara dengan anak berusia 5 atau 6 tahun yang belum cukup dewasa. Oleh karena itu, dia tidak boleh mengambil inisiatif untuk menggunakan energi asli dari alam Chang Huang untuk menyerang orang lain, dan bahayanya sangat kecil. Saya memiliki teknik rahasia ruang waktu yang dapat membantu Anda menghadapinya dengan mudah. Setelah Anda mengendalikan tubuh jiwa ini, Anda dapat mengontrol sumber energi nyata dari alam Chang Huang melalui tubuh jiwa ini. Pada saat itu Anda akan menjadi penguasa antarmuka ini. Petik 2. Kata orang tua itu. Hun Lao adalah cabang yang jatuh dari pohon dunia kekacauan. Dia memiliki bagian dari memori warisan dari keluarga pohon dunia kekacauan dan mengetahui asal-usul dunia dengan sangat baik. Tidak tertarik. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya. Alam Chang Huang hanyalah dunia yang tidak mencolok di antara 3.000 dunia, dan itu sama sekali tidak terlihat oleh Ye Yunfei.
Meskipun, jika Anda mengendalikan sumber Changhuang di depan Anda bisa menjadi penguasa alam Changhuang. Namun, ini bukan cara yang dikejar Ye Yunfei. Mengontrol sumber dunia, dan dengan cepat mendapatkan kekuatan jauh melampaui diri sendiri, akan memengaruhi jantung seni bela diri seorang pejuang, melemahkan kemauan seni bela diri, dan bahkan meninggalkan bahaya tersembunyi pada jiwa dan tubuh. Apa yang dikejar Ye Yunfei adalah kekuatannya sendiri. Terima kasih Paman. Gadis kecil itu memandang Ye Yunfei tiba-tiba menjadi waspada, berterima kasih kepada Ye Yunfei, berbalik dan pergi. Persepsi yang sangat tajam, Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut, mengetahui bahwa Changhuang Yuan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Segera, gadis kecil itu menjauh dari Ye Yunfei dan berjalan ke ujung jalan. Ye Yunfei tidak mengejar, tapi diam-diam melihat gadis kecil itu pergi. Ye Yunfei, bukankah kamu mengatakan bahwa Kaisar Chang berasal dari kota ini? Ayo cepat cari. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, tolong simpan kembaliannya, kami baru saja melihat sumber Kaisar. Petik 2. Ye Yunfei memperhatikan gadis kecil itu berjalan ke kerumunan dan berkata, apakah kamu pernah melihatnya? Gadis kecil itu, Ye Yunfei, maksudmu gadis kecil tadi adalah sumber Kaisar? Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan kaget. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Jadi begitu, gadis kecil itu adalah sumber Kaisar. Seorang ahli deduksi kuno pernah berkata bahwa Changhuang Yuan suka berubah menjadi penampilan manusia, tanpa diduga, masih seperti ini sekarang. Petik 2. Pria tua berbaju abu-abu itu berkata, saat ini, ledakan, gelombang demi gelombang energi yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, menekan seluruh kota dalam sekejap. Orang-orang di kota dihancurkan sampai merangkak di tanah, muntah darah terus-menerus. Ada banyak orang lemah, terutama manusia yang belum berkultivasi, yang langsung diguncang sampai mati, dan darah dagingnya beterbangan kemana-mana. 4 orang dengan aura menakutkan muncul di atas kota hampir seketika. Keempatnya adalah Master Dao Saping. Kemudian, lebih banyak orang muncul satu demi satu, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sejumlah besar guru Tao mengepung seluruh kota. Tuan Huangxi datang bersama orang-orang dari aliansi Changhuang. Tai Si Pang juga datang bersama orang-orang dari alam lain. Bab 1250. Di mana gadis kecil itu adalah asal mula Kaisar. Petik 2. Baik Master Huangxi dan Grandmaster Pang memegang sepotong kecil buah dewa hijau menurut aura yang ditinggalkan oleh Changhuang Yuan pada buah dewa hijau, mereka segera menemukan gadis kecil itu di kota. Semua orang segera menggunakan hukum ruang untuk memblokir kota ini dari langit ke tanah. Changhuang Yuan dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Petik 2. Grandmaster Pang berkata dengan suara yang dalam. Segera, para master di samping Tai Si Pang mulai menampilkan hukum ruang mereka satu persatu, menghalangi ruang kota ini. Lakukan, blokir kota ini. Di sisi aliansi Changhuang, sebelum Tuan Huangxi dapat berbicara, penguasa kuil dan penguasa istana bulan berteriak hampir bersamaan. Segera, master aliansi Changhuang juga merentangkan tubuh mereka satu persatu, melepaskan energi luar angkasa mereka, dan menutup kota. Secara umum, para master di alam Dao sudah mulai dapat mengolah energi ruang angkasa, bahkan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Orang-orang yang mengikuti Tai Si Pang dan Master Huangxi ini semuanya adalah Master Taoisme. Aura yang dikeluarkan oleh 4 master pembentuk Dao dan begitu banyak master entry Dao bersama-sama terlalu menakutkan, dan kota ini tidak tahan sama sekali. Seluruh kota bergetar hebat, seolah-olah akan hancur. Apa yang dilakukan orang-orang dari aliansi Changhuang itu? Bukankah mereka di sini untuk melindungi asal-usul Kaisar? Mengapa tidak berurusan dengan para penyusup itu, tetapi memblokir kota dengan energi luar angkasa? Ini jelas untuk menangani asal-usul Kaisar. Petik 2. Melihat tindakan para anggota aliansi Changhuang itu, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan amarahnya. Hei, mereka di sini bukan untuk melindungi asal-usul Kaisar, tujuan mereka sebenarnya sama dengan penjajah itu. Petik 2. Ye Yunfei mencibir. Poin ini, Ye Yunfei sudah lama menyadarinya. Faktanya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu telah mengharapkan ini terjadi sejak lama, tetapi melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu dan merasa sangat marah.
Anda harus tahu bahwa para pejuang di dunia ini pada zaman kuno menganggapnya sebagai tugas mereka untuk melindungi asal-usul Kaisar Chang Huang, dan sejumlah besar prajurit mengorbankan hidup mereka untuk melindungi asal-usul Kaisar Chang Huang. Tanpa diduga, itu telah benar-benar berubah sekarang, dan orang-orang di dunia ini jelas telah mengembangkan niat jahat terhadap Kaisar Chang Yuan. Mereka mendatangiku lagi. Kenapa kau terus berusaha menangkapku? Petik 2. Pada saat ini, di tengah kota, di jalan, gadis kecil itu menatap orang-orang dengan mata tidak ramah tinggi di langit, dengan ekspresi keluhan di wajah kecilnya, matanya merah, dan air mata berlinang. Kemudian, sosok gadis kecil itu mulai berangsur-angsur menjadi tidak nyata, dan ruang di sekitarnya juga mulai beriak terus-menerus. Dia ingin melarikan diri. Lakukan, korbankan bendera formasi Ban Kong. Petik 2. Tuan Pang meraung. Set, mengikuti raungan Tai Si Pang, bendera formasi terlempar keluar, naik melawan angin, berubah menjadi bendera besar, melambai tertiup angin, membentuk formasi-formasi terlarang, melepaskan energi spasial yang kuat. Ruang seluruh kota disegel seperti pelat besi, dan bahkan udara tidak dapat mengalir, membeku di sana. Lakukan, Tuan Kuil berteriak keras. Tuan Istana dan Tuan Istana merentangkan tubuh mereka pada saat yang sama, bergegas menuju sumber Kaisar. Master lain dari aliansi Chang Huang juga bergegas menuju sumber Chang Huang dengan kecepatan penuh. Lakukan, pria tua berbaju hitam di samping Grandmaster Pang berteriak. Set, para master dari dunia lain itu juga bergegas menuju sumber Kaisar dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba, sosok ganas dengan cepat mendekati sumber Kaisar Chang dari segala arah. Kalian semua orang jahat, aku benci kalian. Petik 2. Gadis kecil itu tiba-tiba berteriak. Bergemuruh, sumber kekuatan yang menakutkan meletus darinya secara instan, memecahkan penyumbatan ruang di sekitarnya. Ayo korbankan bendera formasi lagi. Tai Si Pang meraung. Ledakan, lebih banyak bendera formasi terus-menerus dilemparkan dan dimasukkan ke ruang ini, dan setiap tiang bendera formasi naik melawan angin, meniup angin dan melepaskan energi ruang yang kuat. Segera, ruang di sekitar gadis kecil itu diblokir lagi. Sosok gadis kecil itu membeku, dan dia tidak bisa bergerak cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, penguasa kuil, penguasa Istana Bulan, seorang lelaki tua berbaju hitam, seorang lelaki tua yang sependek dan gemuk seperti melon musim dingin, dan 4 penguasa Dao Saping bergegas menuju si kecil, gadis sekaligus. Wajah keempat Master Tao Saping menunjukkan kegembiraan, dan mereka sangat bersemangat hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Ini adalah asal mula Kaisar. Mereka sangat dekat dengan sumber Kaisar. Setelah Anda mengontrol asal mula Chang Huang, Anda bisa menjadi penguasa alam Chang Huang, mengatur alam semesta, dan tidak berani menolak. Untuk saat ini, keempat ahli pembuat jalan telah membuat persiapan yang cukup. Mereka telah menyiapkan berbagai cara untuk menangani sumber Kaisar, dan mereka akan menggunakannya sekarang untuk merebut sumber Kaisar. Satu-satunya kendala di depannya adalah 4 Master Tao Saping tiba pada waktu yang bersamaan. 4 pesaing. Pada akhirnya, hanya ada 1 orang yang bisa mengendalikan sumber Kaisar. Akibatnya, di antara 4 master pembentuk Dao, mereka segera menganggap 3 lainnya sebagai musuh bebuyutan. Saat ini, tidak perlu membedakan siapa milik dunia mana. Siapa yang berani mencuri asal-usul Chang Huang dariku, mati. Lu Wutian, penguasa suci kuil, meraung keras, aura pembunuhnya melonjak, dan auranya runtuh. Wajah Nyonya Istana Bulan penuh dengan embun beku, dan pita warna-warni mengalir keluar dari tubuhnya, dengan niat membunuh yang menakutkan. Bukankah kalian orang-orang di dunia ini bangga melindungi asal-usul Kaisar Chang Huang? Menjijikkan bahwa kalian tiba-tiba ingin merebut asal-usul Kaisar Chang Huang. Gulungan, kalau tidak, cepat atau lambat, pasukan dunia kita akan datang ke pintu Anda dan membasmi sekte Anda. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu mencibir. Tidak peduli siapa itu, mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Pria tua yang pendek dan gemuk seperti melon musim dingin melepaskan paksaan energi yang mengepul dan meraung tajam. Guru Tao lainnya bergegas menuju gadis kecil itu dengan putus asa satu persatu. Ada beberapa master tingkat Dao dengan gerakan tubuh yang sangat cepat, bahkan mengikuti 4 master pembentuk Dao. Sumber Kaisar Chang tepat di depan matanya, dan tidak ada yang bisa tenang lagi. Tidak ada yang bisa menahan godaan asal-usul Kaisar. Kamu Yun Fei, kita harus melindungi asal-usul Kaisar. Pria tua berbaju abu-abu itu telah mengeluarkan tombaknya saat ini dan menatap Ye Yun Fei.
Oke, ayo bergerak. Ye Yunfei mengangguk. Dabing, bantu aku melawan paksaan dari keempat master pembentuk Dao itu. Saya mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Chang Huang Yuan. Senior, biarkan saudaramu segera keluar, aku ingin meminjam kekuatan mereka. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Ice Demon dan pria tua berpakaian abu-abu melalui transmisi suara. Masing-masing, bagus. Pria tua berpakaian abu-abu itu segera memanggil sisa-sisa perang itu, dan menyerbu tubuh Ye Yunfei satu persatu. Set, Ye Yunfei mengayunkan tangannya terus-menerus, dan segera, dia melepaskan lebih dari 100 pedang luar angkasa, menebas. Bila ruang gelap datang ke ruang di sekitar tubuh gadis kecil itu dalam sekejap dengan kecepatan yang sangat cepat dan tanpa suara, dan masing-masing menebas keempat master pembentuk Dao. Memanggil, dengan lengan baju digulung, Ye Yunfei membawa pria tua berpakaian abu-abu dan iblis es, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, muncul di samping gadis kecil itu dalam sekejap. Bersambung.